Ya, Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Ini Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Candi Borobudur. Ya, Prabowo dan Macron pemirsa mengungkapkan Candi Borobudur mencerminkan pesan kemitraan yang kuat antar dua negara. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo dan Macron tiba di Candi Borobudur pada Kamis siang kemarin. Macron mengagumi keindahan arsitektur Candi Borobudur dan mengatakan ada pesan toleransi pada candi yang juga digunakan sebagai tempat ibadah ini. Macron mengungkapkan Candi Borobudur menjadi saksi dari spirit kemitraan karena Borobudur telah didaftarkan di UNESCO yang menjadi salah satu warisan dunia. Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Ibu Negara Prancis Brigitte Macron, Didik Hedi Prasetyo dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Ini adalah suatu kehormatan besar kami menerima kunjungan yang mulia di situs bersejarah ini yang merupakan mahakarya peradaban dan oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang kaya akan sejarah dan makna spiritual. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila, menghormati semua agama dan semua kepercayaan, dan adalah kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk hari ini menemani sahabat saya, Presiden Republik Prancis. Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang. Kami juga memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Ya, sementara itu pemirsa, kehangatan antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Macron terlihat saat keduanya mengunjungi Candi Borobudur. Ya, Prabowo menyopiri Macron saat naik buggy car. Presiden Prabowo dan Presiden Macron mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menyopiri Macron dan istrinya Brigitte dari pelataran candi hingga ke tangga untuk naik ke atas candi. Prabowo duduk di kursi sopir didampingi Macron yang duduk di sebelahnya. Kemudian di kursi belakang buggy ada Brigitte Macron dan juga Didik Hedi Prasetyo. Sampai di tangga candi pemirsa, mereka naik ke atas candi bersama dengan para delegasi kedua negara. Ya, pemirsa, sebelum mengunjungi Borobudur kemarin, Presiden Prabowo dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, dalam momen tersebut Presiden Prabowo sempat menyopiri Presiden Macron menggunakan kendaraan maung. Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Kamis siang sekitar jam 11.40 waktu Indonesia Barat. Keduanya menggunakan helikopter kepresidenan yang sama dari Bandara Internasional Yogyakarta. Tidak lama berselang, Prabowo kemudian menyopiri Macron menuju Gedung Geraha Utama Akmil menggunakan maung. Pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ikut menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Tiba di Gedung Geraha Utama Akmil, keduanya disambut Gubernur Jawa Tengah hingga Kapolda Jawa Tengah. Di dalam Gedung Geraha, Macron sempat berkeliling untuk melihat-lihat seisi gedung.
Sementara itu, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima tanda jasa penghargaan kehormatan tertinggi dari pemerintah Perancis. Ya, momen penyematan tanda jasa itu dilakukan dalam upacara penyambutan Macron di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengikuti upacara penyambutan militer di lapangan Pancasila. Keduanya kemudian melakukan inspeksi pasukan menggunakan kendaraan taktis maung. Kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda jasa kehormatan Grand Cross of the Legion of Honor dari pemerintah Prancis. Penganugerahan tanda jasa dari pemerintah Republik Prancis. Penghargaan kehormatan tertinggi, Grand Cross of the Legion of Honor. Tanda jasa kehormatan disematkan kepada Prabowo oleh salah satu delegasi dari Prancis di hadapan Presiden Macron jelang berakhirnya upacara penyambutan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Monsieur le Président de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto. Penghargaan ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi di negara Prancis bagi sosok militer atau sipil yang memberikan kontribusi penting bagi negara. Dari Magelang, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia, salah satu yang menarik perhatian ialah kehadiran Ibu Negara Prancis Brigitte Macron. Ya, di balik penampilan yang elegan, pemirsa, siapakah sosok Brigitte sesungguhnya, pemirsa? Dan berikut informasinya untuk Anda. Video ini viral di media sosial dan membuat sosok Brigitte Macron menjadi perhatian warganet bahkan sebelum kunjungannya ke Indonesia. Sosok Brigitte memang kerap menjadi perbincangan karena usianya yang terpaut jauh dengan Presiden ke-8 era Republik Prancis itu. Wanita dengan nama lengkap Brigitte Marie Claude Macron lahir di Amiens, Prancis pada 13 April 1953. Perbedaan usianya dengan Emmanuel mencapai 25 tahun. Pertemuan keduanya pertama kali terjadi pada saat Macron berumur 15 tahun. Saat itu Brigitte masih berkarir sebagai guru sastra dan bahasa Latin, di mana Macron merupakan muridnya. Cinta mereka yang kontroversial terus berlanjut, hingga keduanya menikah di tahun 2007, usai Brigitte bercerai dari suami pertamanya, André Louis Augier. Dengan usia yang jauh lebih dewasa dari Macron, membuat Brigitte aktif menjadi penasihat Macron, baik dalam berkarir politik maupun kehidupan pribadi. Setia mendampingi sang suami, First Lady dari negara dengan ibu kota mode dunia ini pun kerap tampil dengan gaya yang modis, elegan, dan très chic. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat tengah mengisi acara di Subang, Jawa Barat. Ia kesal dengan sekelompok supporter bola yang meneriakan yel-yel tolak klubnya dijual yang dianggap tidak punya etika. Hai, berhenti kamu! Duduk! Ini bukan forum Persikat, ini forum saya. Siapa kamu? Tolong lihat spanduknya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat hadir di acara Nganjang Karakyat di Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Subang, Rabu 28 Mei 2025. Deddy bahkan bangkit dari duduknya dan melanjutkan kemarahannya. Dia naik pitam ketika sekelompok orang membentangkan spanduk yang menolak dijualnya klub sepak bola Persika Subang, disertai teriakan yel-yel yang mengganggu jalannya acara. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan dan bukan urusan saya. Kamu ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persipas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya dengan saya sini.
Deddy Mulyadi marah karena saat insiden terjadi ia tengah berdiskusi dengan ibu 4 anak yang ditinggal suaminya menikah lagi. Usai kejadian, Deddy pun memberikan penjelasan di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut kemarahannya bukan soal penolakan kritik, melainkan soal sikap dan etika dalam menyampaikan aspirasi. Saya malam itu marah karena ada sekelompok orang yang tidak memiliki adab dalam hidupnya. Di saat air mata jatuh, karena rasa empati pada derita seorang ibu yang memiliki 4 anak, dan membiayai mereka hanya dengan memungut botol-botol bekas, tetapi anaknya bisa tumbuh dengan baik. Suaminya menikah lagi dengan orang lain. Ini berteriak yel-yel untuk menyelamatkan Persikas karena klubnya berpindah tempat, dibeli oleh pihak lain. Tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak beradab, yang menempatkan sebuah masalah tidak pada tempatnya. Deddy pun menyebut tindakan para pembawa spanduk tidak beradab, tidak empatik, dan lebih mementingkan ego daripada kemanusiaan. Persikas merupakan tim sepak bola asal Subang yang berkompetisi di Liga 2. Deddy menyebut saat ini masyarakat Subang lebih membutuhkan jalan dan sekolah yang baik dibanding Persikas. Mengelola sepak bola butuh biaya besar dan Deddy pun menilai uang Pemda Subang tidak akan cukup. Ya, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana dirikan gapura di batas kota kabupaten untuk pengamanan di Jawa Barat. Ya, pemirsa, gapura ini berpagar digital ini pemirsa nantinya bisa dikendalikan dalam satu sistem. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berupaya menurunkan angka kejahatan di Jawa Barat. Kedepan Deddy Mulyadi berencana memasang gapura di setiap perbatasan kabupaten yang dilengkapi dengan teknologi digital. Nanti di setiap batasan kabupaten itu ada gapura. Gapura ini bukan hanya aksesoris karena kita mencintai leluhur, itu tahap pertama. Tahap keduanya adalah gapura itu pengamanan, Pak Sekda. Pengamanannya bagaimana? Di pinggir kanan gapura nanti disimpan pagar digital, Pak, ke samping. Kalau memang mungkin ke bawah, ya kan? Bagaimana? Dan itu dikendalikan dalam satu sistem di mana nanti CCTV terkendali. Kalau ada kejahatan, mobil lari itu tinggal dipijit knop set dia nutup sendiri. Dan saya nanti akan buat di setiap perbatasan kabupaten. Setelah itu setiap perbatasan kecamatan, maka Jawa Barat itu akan menjadi kabupaten yang bebas kejahatan taruhan saya. Demul berkeyakinan dengan sistem yang baik, pengawasan yang ketat, dan teknologi yang tinggi, tidak akan ada orang yang berani berbuat kejahatan. Ya, pemirsa, Pelabuhan Muara Angke ramai didatangi wisatawan yang akan menyeberang ke Kepulauan Seribu. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, sudah akan segera usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.